Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2102-2104. Melihat tangannya menekan Suan Chongyang, pemandangan menjadi sunyi. Sialan. Kekuatan anak ini begitu kuat sehingga bahkan kepala keluarga pun bukanlah lawannya. Tidak. Ayo pergi juga. Aku tidak percaya dia bisa menghadapi begitu banyak dari kita sendirian. Ayo pergi bersama. Saat ini, dua tuan yang mengikuti keluarga Suan semuanya bergabung dalam pertempuran, karena mereka menemukan bahwa Suan Chongyang dikalahkan oleh Jericho Lee. Jika mereka tidak bertarung lagi, saya khawatir Suan Chongyang akan menghadapi situasi yang tidak terduga. Anak baik, kekuatanmu di luar imajinasiku. Tapi ini belum berakhir. Suan Chongyang bangkit dari tanah dan memotong dengan pisau. Memotong ombak yang mengamuk. Teknik pedang ini seperti gelombang, terus-menerus dan mendominasi bergerak. Saat serangan dilancarkan, musuh akan lelah menghadapinya dan akan terpotong menjadi dua. Dia bahkan menggunakan gerakan ini, Pei Hong sedikit tidak percaya. Tuan Li dalam bahaya sekarang, Jiang Weiping khawatir. Namun, dalam situasi perang, mulut Jericho Lee melengkung dengan sentuhan olok-olok, dan pedang 5 elemen langit dan bumi terbang ke tangannya. Tangan kirinya mengubah ki menjadi pedang, dan tangan kanannya memutar 5 elemen pedang langit dan bumi. Dang-dang. Menghadapi pengepungan ketiganya, kedua pedang itu dengan mudah menahan serangan mereka. Wow! Kakak Li begitu kuat sehingga dia bisa melakukan dua hal sekaligus, Jiang Sui berseru kaget. Sangat mudah untuk teralihkan perhatiannya dengan menggunakan dua hal sekaligus, yang membutuhkan pelatihan jangka panjang. Hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini. Tuan Li sungguh tidak sederhana. Jiang Weiping juga kagum, hanya menaruh hati. Nak, apakah kamu bingung? Kamu pikir kamu bisa bertahan dengan gerakan ini? Suan Chongyang mencibir. Jangan mempermalukan dirimu sendiri jika kamu tidak memiliki cukup pengetahuan. Kamu sangat konyol. Baiklah, aku sudah mengetahui gerakanmu. Aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Begitu kata-kata itu terdengar, sebelumnya semua orang bisa mengerti apa artinya. Pedang Ki Jericho Lee menghilang di tangan kirinya, dan aura di tangan kanannya mengalir ke pedang 5 elemen langit dan bumi. Tubuh pedangnya bergetar, dan 5 lingkaran putih tembus pandang melayang di pergelangan tangan kanannya. Bersenandung. Ada getaran lagi, dan lubang merah menyala. Tubuh Jericho Lee melintas dan bergegas menuju master keluarga Suan. Dengan cahaya darah, tenggorokan pria itu tertusuk di tempat, dan Yuan Ying digantung di tempat. Wajah Suan Chongfeng bermartabat, dan bahkan menunjukkan ekspresi ketakutan, anak yang aneh. Pedang apa yang dia pegang? Kenapa tiba-tiba menjadi begitu buruk? Pei Hong memandang pedang itu dengan tidak percaya. Bukaan merah seharusnya adalah kekuatan api. Begitu ya, ada 5 lubang di pergelangan tangan. Dia adalah Li Qiankun. Suan Chongfeng tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya terkejut dan dia kehilangan suaranya. Apa? Apakah dia Li Qiankun? Tiba-tiba, adegan itu meledak, dan suara AC terdengar satu demi satu. Saudara Li adalah Li Qiankun paling populer di dunia seni bela diri akhir-akhir ini. Ini luar biasa. Mata Jiang Suemei penuh dengan keheranan. Tuan Li sebenarnya adalah Li Qiankun. Mata Jiang Weiping membelalak. Gulu. Jiang Huan menelan ludahnya, tenggorokannya kering, dan dia tercengang, dia sebenarnya adalah Li Qiankun, bagaimana ini bisa terjadi? Dikatakan bahwa Li Qiankun adalah Tian Jiao yang sangat mudah. Cara terbaik untuk mengidentifikasinya adalah dengan pedang di tangannya. Pedang dengan 5 kekuatan besar Jiang Weiping menunjuk ke pedang itu dengan aneh. Dia adalah Li Qiankun. Pada saat ini, hati Li Sunyan penuh gelombang, hampir lepas kendali. Pantas saja mereka begitu kaget. Dalam beberapa bulan terakhir, reputasi Li Qiankun di dunia seni bela diri dan Taoisme terlalu keras. Meski tidak sampai semua orang mengetahuinya, tapi setidaknya sebagian besar ahli di daftar Tiangang dan daftar Disa mengetahuinya. Begitu dia lahir, dia membunuh keluarga Gong, Tian Chang, Gan Xiao dan banyak ahli lainnya, dan bahkan Zhuang Xiang, orang kuat di daftar Tiangang, terbunuh pada saat yang sama. Pusat perhatian yang begitu kuat, hanya beberapa kebanggaan surgawi yang tak tertandingi dalam daftar makhluk abadi yang tersebar yang dapat menandinginya. Selama periode waktu ini, beberapa orang berpikir bahwa dia adalah Wanda berikutnya. Wande, monster tertua yang masih hidup dari keluarga Wande di Lohesan, Provinsi Hezu, dikenal sebagai Wude abadi dan Dewa Perang Wude. Di level Banxian, mereka bisa disebut abadi.
Namun, dunia seni bela diri selalu lebih suka menyebut master dalam daftar Bansian sebagai dewa perang, karena pada level itu, dia telah bertarung di seluruh dunia. Apa yang bukan dewa perang? Selain itu, beberapa orang membandingkannya dengan leluhur keluarga Yan, Nantian abadi, juga dikenal sebagai dewa perang Nantian. Yan Nantian dan Wan Zhaode, yang telah membuat prestasi luar biasa di dunia seni bela diri pada tahun-tahun itu, juga merupakan ahli teratas dalam daftar dewa perang, dan dipuja oleh banyak orang. Kuda hitam besar, pemenang tak terduga sekarang, tidak tahu berapa banyak keluarga yang menyelidiki secara diam-diam. Seperti Nijia dan Lijia, mereka mencoba menariknya ke kamp mereka. Lagi pula, jika kebanggaan surgawi dimasukkan ke dalam bendera, kekuatan super dalam daftar dewa perang akan lahir pada waktunya. Namun, tidak ada yang menyangka kuda hitam sebesar itu ada di depannya. Tidak. Ketika Xuan Chongfeng mengetahui bahwa Li Qiankun adalah anak laki-laki di depannya, dia juga sangat ketakutan dan bergegas. Jika dia tidak melakukan apapun saat ini, dia takut Xuan Chongyang akan sangat beruntung. Meskipun Li Qiankun hanya masuk dalam 30 besar daftar Tiangang, siapa yang tahu seberapa besar kekuatan yang dia sembunyikan. Ayo bergandengan tangan. Xuan Chongfeng mendatangi Xuan Chongyang dan menatap Jericho Li dengan penuh kewaspadaan. Xuan Chongyang mengangguk dengan keras. Dia adalah salah satu dari 16 dalam daftar Tiangang. Dia dikalahkan oleh Jericho Li. Terlihat kekuatan anak ini cukup untuk masuk 10 besar. Hanya mereka berdua yang ingin menang saat ini. Mau bergandengan tangan. Jericho Li mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya. Sayang sekali meskipun kamu bergandengan tangan, itu tidak ada gunanya. Aku seharusnya tidak terlalu memikirkanmu. Aku tidak tahu bagaimana caranya masuk peringkat 20 besar dengan kekuatan seperti ini. Setelah mengalahkan begitu banyak orang, Jericho Li menemukan bahwa Kou Tianhuo adalah tolok ukurnya. Jika Anda ingin memberikan level pada Master Jiwa, Kou Tianhuo bukanlah yang pertama tetapi juga yang kedua. Dia adalah patokan mutlak. Tentu saja kemenangan Jericho Li atas Kou Tianhuo bukan berarti Kou Tianhuo tidak kuat. Sebaliknya, Kou Tianhuo terlalu kuat. Jika Kou Tianhuo tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, saya khawatir dia harus bekerja lebih keras untuk mengalahkannya di kompetisi internasional hari itu. Sebaliknya, orang-orang yang suka membual ini lebih buruk daripada Kou Tianhuo. Chuang Xiang berkata untungnya, karena bagaimanapun juga, dia dikendalikan oleh Fei, dan kekuatan fisiknya terlalu kuat, tapi aku mungkin saja seperti itu. Adapun dua orang di depan saya menemukan bahwa mereka tidak sebaik Fei, tetapi lebih buruk dari Kou Tianhuo. Level mereka hampir sama dengan Fujiwara dan lebih buruk dari Sato. Bab 2103. Tempat ke-10 dalam daftar Tiangang seharusnya setingkat Sato. 3 teratas harus mampu bersaing dengan Kou Tianhuo. Kebanyakan dari mereka bisa memenangkan 2 besar dengan kekuatan Kou Tianhuo. Jericho Li punya ide bagus. Selama dia mengeluarkan kekuatan yang sesuai, tidak sulit untuk menyelesaikan kedua orang ini. Wah, kamu terlalu sombong. Xuan Chongyang jelas marah. Saat ini, mereka bertarung bersama. Mereka telah bertarung bersama sejak lama. Mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka pernah mengalahkan pemain terbaik ke-10 di daftar Tiangang. Mereka tahu bahwa Jericho Li sangat kuat, tetapi mereka tidak percaya bahwa bocah ini dapat dibandingkan dengan 10 ahli teratas dalam daftar Tiangang. Haha, tidak sombong, kamu mengerti untuk mengetahuinya. Aura Jericho Li dimasukkan ke dalam pedang 5 elemen langit dan bumi dengan kait di sudut mulutnya, dan 3 lubang menyala pada saat yang bersamaan. Air menjadi kayu, kayu menjadi api, dan api menjadi tanah. Tubuh Jericho Li berkelebat seperti hantu di depan mereka. Sangat cepat. Murid kedua orang itu tiba-tiba berkontraksi. Sial. Pedang panjang telah tiba, dan tenda pedang, dengan kekuatan membelah langit dan menghancurkan bumi, hancur. Ledakan. Dengan suara dentuman sonik yang mengerikan, gelombang udara yang bergulung menyapu, menggulung pusaran energi yang sangat besar di tempat kejadian. Detik. Berikutnya, kedua sosok itu meludahkan darah dan terbang menjauh, ternyata adalah Xuan Chongyang dan Xuan Chongfeng. Jericho Li memandang dua orang yang jatuh ke tanah sambil tersenyum, itukah kekuatan usaha bersama kalian? Saya hanya menggunakan 3 lubang. Jika saya memiliki 5 lubang, saya khawatir Anda baru saja mati. Kerumunan sangat ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Xuan Chongyang dan gerakannya tidak dapat dikalahkan satu sama lain. Kekuatan orang ini sangat buruk. Aku tidak bisa menjaga tanganku.
Mata Xuan Chongyang penuh kegelapan dan kegilaan. Saat ini, momentumnya berubah, momentum Xuan Chongyang juga berubah. Udara hitam keluar dari kedua pria itu, dan udara hitam naik, membentuk-bentuk seperti awan dan menyatu. Bersama-sama. Ini adalah sambaran petir. Seseorang di tempat kejadian segera mengenali gerakan ini, dan kelopak mata mereka melonjak tajam. Kejutan dan sambaran petir ini bisa dikatakan sebagai kartu truf terbesar keluarga Xuan, dan juga merupakan sarana yang selalu mereka banggakan. Aku tidak percaya. Dengan kekuatan anak ini, dia bisa menghentikan gerakan ini. Momentum Xuan Chongyang telah dinaikkan ke tingkat yang menakutkan, artinya, dia tidak akan menyerah dalam menghadapi guru jiwa Gaojing. Konyol. Tapi Jericho Lee tidak peduli sama sekali. Lubang keempat segera melayang di pergelangan tangannya. Emas asli. Saat ini, dia mengayunkan pedangnya, dan dengan pedang Taisang level 9, dia menyapu pedang dan menebasnya. Boom! Pedang itu menebas dengan keras ke awan, dan kekuatan 5 elemen terbuka penuh. Awan hitam yang tampaknya tidak bisa dipecahkan menghilang dan menghilang. Bagaimana mungkin? Xuan Chongyang dan istrinya terkejut. Wash! Jericho Lee pedang backhand, disertai cahaya darah, dua orang langsung terbunuh. Bai Guang terbang keluar. Yuan Ying ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia dibunuh oleh pedang. Adegan itu setenang kematian. Semuanya melihat kedua orang yang tidak bisa mati lagi, dan kejutan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Adegan ini terlalu tidak terduga. Jericho Lee, yang mengira dia lemah, tidak menyangka bahwa dia begitu kuat sehingga dia terbunuh di lewat sini. Terlalu kuat. Pei Hong memiliki wajah yang bermartabat. Saya bisa mengerti mengapa dia tidak perlu mengambil master untuk melindungi dirinya sendiri secara diam-diam. Ternyata kekuatannya sendiri sungguh luar biasa. 30 Tiangang bukanlah kekuatannya yang sebenarnya sama sekali. Jiang Weiping tidak bisa menahan tawa pahit, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Awalnya, dia sentimental dan siap membantu. Sekarang tidak perlu. Jericho Lee saja sudah cukup untuk menyelesaikan lawannya. Anda tahu, Xuan Chongyang dan Xuan Chongfeng bekerja sama, dan efektivitas tempur mereka cukup untuk menyamai tempat ke-10 dalam daftar Tiangang. Jericho Lee dapat membunuh dua orang, yaitu kekuatan tempur sebenarnya ada di atas 10 dari daftar Tiangang. Semua orang yang hadir kecuali dia, tidak ada yang bisa mencapai level ini. Dia belum mencoba yang terbaik, saya khawatir. Tubuh Jiang Huan gemetar, bukan karena takut, tetapi karena dari emosi kompleks kekaguman dan penyesalan. Awalnya dia tidak menyukai Jericho Lee. Sekarang dia tahu siapa yang tidak menyukai siapa. Baru saja Jiang Weiping juga diam-diam mengatakan yang sebenarnya. Jericho Lee sama sekali bukan pacar Jiang Sui. Dia ahli alkimia. Jiang Huan merasa konyol karena ketidaktahuannya. Seorang ahli alkimia menginginkan seorang wanita. Apa yang tidak bisa dia dapatkan? Di samping itu, saat ini, wajah Li Sunyan bergetar. Setelah memikirkannya, dia segera mengambil wajah tersenyum dan berkata kepada Jericho Lee, aku tidak menyangka kekuatanmu begitu kuat sehingga jauh lebih kuat dari pemberontak itu. Jika kamu bisa bergabung dengan keluarga Lee, akan ada menjadi dua dewa dalam keluarga Lee. Sejauh yang dia tahu, Li Qiankun tidak hanya kuat, tetapi juga ahli dalam formasi dan alkimia. Kebanggaan yang tiada taranya, sampai batas tertentu, tidak kalah dengan kebanggaan keluarga Li, Li Fengzheng. Begitu keluarga Li dapat memiliki Li Qiankun, itu setara dengan memiliki dua orang arogan yang tiada taraf. Mengapa mereka tidak bisa bangkit? Li Qiankun benar-benar membuka mata kita. Pantas saja hanya dalam beberapa bulan, bahkan membunuh Tian Chang, Gan Xiao, Zhuang Xiang dan ahli lainnya, masuk ke dalam daftar geng langit. Kini, kekuatan ini cukup untuk masuk 10 besar daftar Tiangang. Saya akan melaporkan situasinya kepada presiden nanti. Saya pikir Presiden Fen Juesenmen akan lebih sopan kepada Anda. Pada saat ini, Pei Hong juga tersanjung, dan sikapnya telah banyak berubah. Ketika Jericho Lee mengejek Li Fengzheng sebelumnya, dia sangat marah. Namun, setelah Jericho Lee membunuh Xuan Chongyang, konflik sebelumnya seolah-olah telah hilang sama sekali. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang seperti dia telah mengubah wajah mereka seperti membaca buku. Qiao Dingzu, Ni Dekang dan lainnya sangat kesal. Mereka ingat bahwa Jericho Lee pernah dekat dengan Jiang Weiping dan yang lainnya sebelumnya. Itu bukan kabar baik bagi mereka. Kekuatan anak ini sangat buruk, sialan. Qiao Dingzu penuh kegelisahan. Terutama Zheng Chang, wajahnya semakin tidak yakin,
dia dan keluarga Jiang begitu dekat, akankah dia mengetahui rahasiaku juga? Saat ini, Li Sunyan berjalan ke arah Jericho Li sambil tersenyum. Li Qiankun, kekuatanmu melebihi ekspektasiku, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Baiklah, pikirkanlah, kata Jericho Li tanpa ekspresi. Li Sunyan terlihat senang, itu. Bab 2104. Bunuh kamu, tentu saja. Jericho Li tidak tersenyum. Li Sunyan hanya sedikit gembira, langsung menghilang. Ling Ling yang bersemangat menggigil, kamu tetap tidak bercanda, meskipun aku baru saja bersikap kasar padamu, tapi kamu bersikap kasar. Sungguh hitam dan putih wajahku. Aku tahu segalanya tentangmu. Pergelangan tangan Jericho Li bergetar, dan pedang 5 elemen langit dan bumi menyala 3 lubang. Melihat ini, Li Sunyan benar-benar takut, tidak, kamu tidak bisa. Pei Hong dan yang lainnya juga penuh kegelisahan saat ini. Keringat mengucur dari dahi mereka. Mata mereka melayang, mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri. Aku akan membunuhmu, dan aku perlu bertemu orang-orang. Jericho Li mengangkat cibiran dari sudut mulutnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu kamu sedang menerima panggilan pengadilan? Keluarga Li dari Baiyun Feng masih sama seperti sebelumnya, apa? Tahukah kamu semuanya? Wajah Li Sunyan berubah. Itu benar. Dia memang baru saja mengirim pesan. Sayangnya sebelum pesan terkirim, dia sudah ditemukan oleh Jericho Li. Aku hanya lebih jelas tentang kebaikanmu. Mata Jericho Li bersinar dan mematikan. Tidak. Semuanya, larilah. Li Sunyan melihat bahwa tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Sekarang dia harus melarikan diri, kalau tidak mereka akan mati. Saat ini, beberapa keluarga, semuanya tersebar. Bisakah kamu lari? Mulutnya penuh dengan sarkasme. Jika orang-orang ini melarikan diri, itu aneh. Pada saat yang sama, dia berteriak kepada semua orang di keluarga Jiang, hentikan saja 1 atau 2 dari mereka, dan hentikan mereka agar tidak melarikan diri. Jiang Weiping mengejar Pei Hong tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pei Hong telah memperhitungkannya sebelumnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa tidak ada yang terjadi. Jiang Huan terluka sebelumnya, dan kekuatannya sangat berkurang. Tidak mungkin menghentikan beberapa master di atas level Lingxi, tetapi masih mungkin untuk menghentikan Tianxi. Dia langsung menghentikan Zheng Chang dan bersiap untuk membunuhnya. Di sini, Jericho Li memimpin dalam bergegas menuju Li Sunyan. Dia tidak bisa membiarkan Li Sunyan menyampaikan berita itu kembali, sehingga bisa menghindari komplikasi yang tidak perlu. Beberapa kilometer jauhnya, dia berhenti di depan Li Sunyan. Sial. Apakah Anda benar-benar ingin melawan pemberontak itu dan keluarga Li saya sampai akhir? Li Sunyan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tapi dia jelas-jelas takut. Tentu saja, dia sedang mengudara. Jika kita tidak menakut-nakuti orang dengan kata-kata kejam saat ini, dia pasti ada di sini. Kamu pantas mendapatkannya menjadi musuhku. Bajingan. Jangan berpikir kamu bisa bertarung dengan keluarga Li jika kamu bersamanya. Li Fengzheng tidak akan membiarkanmu pergi. Pada akhirnya, Li Sunyan tetap mengibarkan bendera Li Fengzheng. Jericho Li tidak bisa menahan tawanya, sejauh ini, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya itu yang kalian banggakan. Jika dia benar-benar sekuat itu, dia tidak akan membuatmu melakukan hal bodoh seperti itu lagi dan lagi. Jika sudah kekuatan, kamu hanyalah orang yang gegabah. Wah, siapa kamu? Akhirnya, Li Sunyan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mulut Jericho Li mengait, tangan kirinya dilap kembali ke wajah aslinya. Pada saat ini, murid Li Sunyan tiba-tiba menyusut, dan dia takut mati. Apakah itu kamu? Puff. Sebuah pedang menembus tenggorokannya, Jericho Li berbisik ringan, begitulah yang dikatakan, dia bahkan aku pada akhirnya yang tidak jelas, untungnya bermaksud begitu katakan betapa kuatnya. Cahaya putih terbang keluar, Jericho Li tentu saja tidak akan membiarkan Bai Yuan yang melarikan diri, dan dengan mudah memadamkan benda itu. Sekarang dia mengelak dan mengejar yang lain. Meskipun orang-orang itu berlari cepat, Jericho Li mengunci mereka sejak lama, dan kecepatannya lebih cepat dari orang-orang itu. Beberapa menit kemudian, dia berhenti di depan Qiao Dingzu. Kamu, apakah kamu mengejar ketinggalan begitu cepat? Wajah Qiao Dingzu penuh ketakutan dan terlihat panik. Dia ingat Jericho Li pertama kali pergi melacak Li Sunyan. Sekarang orang-orang datang, yang berarti Li Sunyan sudah meninggal. Sudah cukup bagi keluarga Qiao untuk memberimu sampah seperti itu, potong Jericho Li dengan pedangnya. Qiao Dingzu dengan enggan mengelak, berlutut dan memohon belas kasihan, tolong jangan bunuh aku.
Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Tolong selamatkan hidupku. Ya. Kenapa kamu tidak melakukan itu saat keluarga Kiao mengancam Suan Yimen? Jericho Lee mencibir. Ketika Kiao Dingsu tinggal, dia juga mengetahuinya, tetapi bagaimana dia mengetahuinya? Sebuah pikiran terkejut melintas di benaknya, seolah-olah dia memahami sesuatu. Apakah kamu, dewa bela diri? Jika aku begitu pintar, aku tidak akan sampai pada tujuan ini. Jericho Lee tertawa. Orang ini sedikit lebih pintar daripada Li Sunya. Dia bisa menebak identitasnya atas inisiatifnya sendiri. Mendengar pengakuannya sendiri, Kiao Dingsu benar-benar putus asa. Dengan apa yang telah dilakukan keluarga Kiao sebelumnya, Jericho Lee tidak bisa melepaskannya. Puff ditemani oleh cahaya darah, ketua cabang asosiasi Koki Aula baru saja menutup telepon. Setelah melakukan pencarian, Jericho Lee segera mengikuti target selanjutnya, Nidekang. Kekuatan hantu tua itu sendiri buruk, dan dia tidak bisa melarikan diri jauh. Setelah beberapa saat, Jericho Lee menghentikannya. Dong. Nidekang jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Tidak, jangan bunuh aku. Pedang Jericho Lee, hasilnya dia, jangan bunuh kamu untuk merayakan tahun baru. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan orang baik, tetapi dibandingkan dengan Nidekang, dia adalah orang suci. Dalam sekejap mata, master yang dipanggil Suan Chong yang meninggalkan Nifei. Datanglah ke Nifei di depan, ada kata-kata terakhir yang perlu dijelaskan. Jika kamu membunuh Ni Hongwei dan Ni Hongsing dan ingin membunuhku, keluarga Ni tidak akan membiarkanmu pergi. Nifei tidak punya niat bertarung sama sekali, dia hanya bisa mengancam. Jericho Lee mengeluarkan telinganya, banyak sekali kata-kata. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Hanya itu yang kamu punya. Apakah kamu ingin membual tentang Ni Wanxing lagi? Li Fengzheng, aku tidak peduli, apalagi Ni Wanxing. Begitu suaranya jatuh, dia ditikam sampai mati dengan pedang. Ambil bagiannya, dia melacak ahli keluarga Pei, selain Pei Hong, beberapa idiot lainnya tidak pergi. Cukup bodoh. Ini juga menyelamatkanku menyelesaikannya satu persatu, dan aku akan mencoba putaran ke-6 dari panah burung undet. Saat ini, tangannya maju dan mundur, busur kiri dan kanan, aura langit dan bumi dengan cepat berkumpul, memadatkan panah cahaya dan bayangan. Melalui segala hal, para dewa membunuh kejahatan. Panah burung abadi, 6 putaran mengejutkan Qiongyu. Dengan ujung tajam yang menembus langit dan bumi, panah Lingqi menghancurkan gunung dan sungai serta menembak ke arah lawan. Yi. Meskipun Jericho Lee telah mengendalikan kekuatannya, kekuatan putaran ke-6 jauh lebih kecil dibandingkan 3 putaran pertama, dan energi yang meluap membuat ruang yang dilewatinya mulai berputar dan berubah bentuk. Kekuatan penghancur langit dan bumi langsung membombardir orang-orang itu. Ledakan. Dengan suara yang mengejutkan, sepertinya awan jamur telah terdengar. Bahkan Jiang Weiping dan lainnya, yang bertempur di kejauhan, telah mendengar berita tersebut. Suara apa? Jiang Sue tercengang. Apakah Tuan Li penyebab kesulitan ini? Jiang Weiping merasa sedikit luar biasa.